Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama James yang saat itu memasuki sebuah dojo. Setelah masuk ke dalam, James bertanya kepada ketua dojo di mana seorang pria bernama Kolonel Ito. Where is he? You come to my dojo. That man in that photo. Where is he? Si ketua dojo mengatakan kalau Kolonel Ito adalah ayahnya dan kenapa James ingin menemuinya. James menjelaskan kalau dirinya merupakan komandan pasukan khusus Inggris yang pernah disandra oleh Kolonel Ito. Dan kedatangan James ke sini untuk melakukan perduelan dengannya. Mengetahui itu semua, si ketua dojo langsung menyuruh semua muridnya untuk menyerang James. Melihat semua anak buahnya yang dapat dengan mudah dilumpuhkan, akhirnya si ketua dojo meminta mereka agar berhenti. Lalu si ketua dojo bertanya apa yang sebenarnya terjadi sampai James sangat ingin berduel dengan ayahnya. Royal Air Force. I spent time with your father in Bataan. Unfortunately, during the war. Where is he? Adegan berpindah ke 8 tahun sebelumnya, tepatnya di salah satu hutan belantara Filipina. Saat itu sedang terjadi perang hingga salah satu pesawat dari sekutu terjatuh ke dalam area hutan. Ternyata dari insiden tersebut hanya ada 2 orang yang masih tersisa dan salah satunya adalah James. Terlihat James yang mencoba membawa rekannya ke darat berharap si rekan masih bisa bernafas. Namun saat James mengecek keadaannya, ternyata si rekan sudah tidak bernyawa. Beberapa jam kemudian, matahari mulai terbit dan terlihat sekelompok tentara Jepang sedang bersiaga di area hutan. Diberitahu kalau pada saat itu tentara Jepang sedang menduduki wilayah Filipina termasuk area dalam hutannya. Tak lama mereka menemukan kuburan yang masih segar hingga mereka yakin kalau ada musuh di sekitaran sini. Kemudian komandan Jepang meminta anak buahnya agar berpencar supaya mereka bisa segera menemukan musuh tersebut. Ternyata di sana ada James, sedangkan kuburan tadi adalah kuburan rekannya yang semalam tewas. James dengan siaga mencoba bersembunyi di balik pohon dan diam-diam pindah ke tempat lain. Sampai di suatu kesempatan, James mencoba melawan mereka yang sedang berpencar. Tak lama kemudian, para tentara Jepang yang lain mulai berdatangan hingga James memutuskan untuk segera kabur. Sayangnya, setelah mencoba kabur, James pada akhirnya harus terpojok oleh para tentara Jepang. Lalu, komandan mereka langsung menodongkan senjata dan siap menghabisi James. Namun tiba-tiba sang komandan mengurungkan niatnya dan lebih memilih untuk membawa James ke kamp militer. Adegan berpindah ke kamp militer Jepang yang ada di tengah hutan Filipina. Kemudian terlihat para tahanan perang yang berasal dari Amerika dan Filipina tengah bermain bersama di sela jam istirahat. Di waktu yang sama, datanglah James yang dibawa oleh sang komandan serta beberapa anak buahnya tadi. Lalu James dihampiri oleh atasan dari sang komandan yang diketahui bernama Kolonel Ito. Di sini Kolonel Ito bertanya siapa James dan kenapa James bisa berada di tengah hutan Filipina.
Kolonel Ito juga bertanya apakah James tentara Amerika, namun James sama sekali tidak menjawab semua pertanyaan tersebut. Pada akhirnya, Kolonel Ito memerintahkan sang komandan untuk menghabisi James di tempat lain. Singkat cerita, James dibawa oleh sang komandan dan dua anak buahnya ke belakang camp. Di sini, sang komandan langsung mengeluarkan pedang hingga James terlihat hanya bisa pasrah. Tapi ketika pedang itu akan diayunkan, tiba-tiba dengan sangat mudah, James berhasil menghabisi sang komandan termasuk kedua anak buahnya. Kemudian James segera kabur berharap ia bisa keluar dari hutan tersebut. Dua jam setelah itu, James tak sengaja menemukan sebuah pesawat milik Amerika yang mungkin dulu terperosok ke sana. Tapi di waktu yang sama, James mendengar suara tentara Jepang hingga ia kembali mencoba kabur. Namun sayang, tak lama dari itu, James malah terkena jebakan yang membuat dirinya tidak bisa berkutik. Singkat cerita, James dibawa kembali ke camp lalu menghadap Kolonel Ito. Di sini, Kolonel Ito dibuat terkejut setelah mengetahui kalau James sudah menghabisi sang komandan dan dua anak buahnya. Lalu, Kolonel Ito melihat kalung James yang ternyata James bukan tentara Amerika melainkan pasukan khusus Inggris. Di sini, Kolonel Ito juga menemukan kalung penghargaan yang diberikan oleh Ratu Inggris hingga James berkata kalau kalung itu milik ayahnya. Kemudian Kolonel Ito mengatakan kalau pasukan Inggris pasti dikirim untuk menyelamatkan pasukan Amerika karena mereka adalah sekutu. James menjawab ya lalu meminta Kolonel Ito mengembalikan lagi kalung milik ayahnya. Namun Kolonel Ito enggan memberikannya karena besok juga James akan ia eksekusi. But tomorrow, you die. Setelah itu, James digiring menuju salah satu ruangan gubuk khusus untuk para tahanan perang yang ada di hutan tersebut. Malam harinya, James berkenalan dengan para tahanan Amerika yang sudah lama disandra di tempat ini. Kemudian mereka bertanya apa misi James dan kenapa ia bisa sampai tersesat di hutan ini. James mengatakan kalau dirinya ditugaskan pemerintah Inggris untuk menyerang Jepang serta menyelamatkan para tentara sekutu yang disandra. Namun sayang, pada malam itu pesawat James berhasil dijatuhkan oleh tentara Jepang dan hanya ia yang masih selamat. I'm afraid not. They think I'm dead. They think... Lalu mereka juga bertanya apakah bantuan akan tiba dan James menjawab tidak tahu. James rupanya sudah tidak peduli karena di hari besok ia akan dieksekusi oleh Kolonel Ito. Sometimes it takes more than one swing to finish the job. Or maybe you'll get lucky and get the sword. They had us clear a runway, now they got us building a perimeter wall. Once we do make it, God only knows what's happening to them. Keesokan paginya tampak para tentara Jepang yang sedang berlatih. Rupanya latihan tersebut diawasi langsung oleh Kolonel Ito yang memang terkenal begitu hebat. Beberapa jam setelah itu terlihat James yang akan segera dieksekusi mati di tengah lapangan. Beruntung sebelum hal itu dilakukan, Kolonel Ito meminta anak buahnya agar menunda dulu eksekusi tersebut. Ternyata Kolonel Ito berencana untuk membuat pertarungan antara James dengan petarung terbaiknya. Bahkan Kolonel Ito tidak akan mengeksekusi James sekarang apabila James berhasil memenangkan pertarungan. Sebelum melawan James, Kolonel Ito menyuruh 3 orang tentara Filipina agar maju duluan.
Ini dia petarung andalan Kolonel Ito yang belum pernah terkalahkan karena memang dia begitu hebat. Setelah lonceng berbunyi, 3 orang tentara Filipina tadi mencoba melakukan penyerangan, tapi ini hasilnya. Dengan sangat mudah, si petarung mampu menghabisi mereka tanpa tubuhnya ada yang tersentuh. Kemudian sekarang giliran James dan si petarung yakin ia dapat menghabisi James kurang dari 5 menit. Dan cepat si petarung langsung menyerangnya, tapi tiba-tiba dengan hanya sekali tendangan, si petarung tidak dapat berkutik lalu James pun menghabisinya. James terpaksa menghabisi si petarung karena apabila ia tidak melakukan hal itu, maka James lah yang pasti dihabisi oleh para tentara Jepang. Satu jam kemudian terlihat James yang sudah berada di gubuk dan tengah berbincang dengan seorang tahanan bernama Colin. Diberitahu kalau Colin adalah kapten marinir dari pasukan Amerika dan sudah 6 bulan ia ditahan di tempat itu. Moved back to England when he passed. So it's Hong Kong where you learned all that chopsaki bullshit. Di sini James bertanya kenapa Colin dan para tentara lain tidak pernah mencoba kabur. Colin mengatakan kalau tempat ini berada di tengah hutan belantara yang mustahil ditembus dengan berjalan kaki. Ditambah tempat ini juga dikelilingi danau yang begitu luas, bahkan para tentara Jepang pun hanya bisa keluar dengan menggunakan pesawat. How does that happen? Di sisi lain, Kolonel Ito dihampiri oleh tangan kanannya yang ingin bertanya kenapa sang kolonel tidak mengeksekusi James. Kolonel Ito menjawab kalau tadi ia sudah berjanji tidak akan mengeksekusi James apabila dia menang bertarung. Namun si tangan kanan mengatakan kalau di pertarungan tadi James hanya mendapat keberuntungan. Untuk itu ia menyarankan agar James kembali ditarungkan dengan yang lain. Pada akhirnya, Kolonel Ito setuju dan menyuruh si tangan kanan untuk memanggil James dalam 30 menit. Singkatnya, James tiba di hadapan Kolonel Ito hingga James melihat seorang perawat yang tengah menyuguhkan minuman. Kemudian Kolonel Ito berkata kalau James jangan sok jago karena nanti sore ia harus kembali bertarung. Akan tetapi James hanya fokus ke kalung penghargaan milik ayahnya dan ia meminta Kolonel Ito untuk mengembalikannya. Mendengar hal itu, Kolonel Ito pun langsung melakukan hal ini dan menyuruh James agar tidak banyak meminta. Tomorrow. Sore harinya terlihat James yang berjalan ke lapangan untuk melakukan pertarungan. Ternyata James akan diadukan dengan 3 orang tentara Jepang yang merupakan anak buah Kolonel Ito. Setelah semuanya bersiap, Kolonel Ito pun segera memberikan aba-aba hingga pertarungan langsung dimulai. Sampai pada akhirnya James kembali memenangkan pertarungan tanpa wajah dan tubuhnya terkena pukulan. Sontak Kolonel Ito tidak menyangka kalau James memang sangat jago dalam bertarung. Bahkan sebelum masuk ke dalam, Kolonel Ito memberikan penghormatan untuk James. Setelah melakukan pertarungan, James kembali berbincang dengan Colin serta satu tentara Amerika bernama Sersan Gabriel. Di sini, James kembali membahas tentang bagaimana mereka bisa kabur dari hutan terpencil ini.
Gabriel mengatakan kalau satu-satunya cara agar mereka bisa keluar yaitu dengan meminta bantuan. Karena hanya dengan media pesawatlah mereka baru bisa keluar dari hutan ini. You don't think they know we're here? Our forces are still off the coast. Because in about a week, they're gonna march us to another camp. Mendengar hal itu, James pun bertanya di mana tentara Jepang biasa menyimpan radio satelitnya dan Colin menjawab di atas menara. Pada akhirnya, mereka bertiga sepakat akan membuat kekacauan demi bisa mencuri radio satelit. We need a radio. We're all in. Keesokan harinya terlihat para tahanan yang sedang bekerja, sedangkan James dan Gabriel terus memperhatikan area menara. Sampai di suatu ketika, para tahanan dengan sengaja membuat keributan agar tentara Jepang yang berjaga di atas supaya turun. Dan cepat James pun naik ke menara lalu mengambil radio satelit yang disimpan di sana. Kemudian saat keributan itu selesai, ternyata James sudah ada di bawah dan bersembunyi di balik tumpukan pasir. Namun ketika James akan membawa radionya ke gubuk, ia malah dilihat oleh seorang perawat bernama Teresa. Di waktu yang sama, Teresa dihampiri oleh satu tentara Jepang, tapi Teresa memilih untuk tidak mengadukan James. Di hari selanjutnya, Kolonel Ito memberi pengumuman kepada semua orang kalau di hari kemarin ada radio satelit yang telah hilang. Kolonel Ito tidak akan mengampuni bagi siapapun yang berani mencuri barang milik tentara Jepang. Kemudian, Kolonel Ito menyuruh 2 orang tentara Filipina agar maju. Ternyata kedua tentara itu semalam telah mencoba kabur, jadi secara otomatis mereka juga dituduh mencuri radionya. Tanpa mempertanyakan lagi, kedua tentara itu pun langsung dihabisi dengan sangat kejam. Malam harinya, James bertanya kepada 2 tahanan tentang kemana arah menuju dataran tinggi. Dan detail mereka pun menerangkannya kepada James sebab di luaran sana banyak sekali perangkap. It's not hard to get out of this place. There's nothing but jungle out there. Kemudian James membuat seolah-olah ia sedang tertidur dengan memasang sepatu di bawah selimut. Setelah semuanya siap, James pun bergegas keluar dengan melewati beberapa penjagaan dari tentara Jepang. Tak lama setelah James pergi, ternyata tentara Jepang mulai mengecek ke setiap kamar. Beruntung satu tentara tidak sadar kalau James tengah pergi meninggalkan gubuk. Adegan berpindah kepada James yang akhirnya sampai di dataran tinggi. Tapi saat James mencoba menghubungi pasukan Amerika, ternyata bahasa yang bisa diterima hanya bahasa Navajo. Untuk kalian yang belum tahu, kalau pada Perang Dunia Kedua, bahasa Navajo sering digunakan untuk kode rahasia bagi tentara Amerika. Bahasa itu berasal dari suku Navajo yang tinggal di wilayah terpencil Amerika Serikat. Bahkan bahasa itu juga jarang sekali dimengerti oleh warga Amerika sendiri, apalagi James yang merupakan orang Inggris. Pada akhirnya, James tidak dapat meminta bantuan lalu memutuskan untuk kembali ke camp. Keesokan paginya saat para tahanan dipekerjakan, James ditanya oleh Colin dan Gabriel tentang aksinya semalam. James menjelaskan kalau ia tidak bisa meminta bantuan sebab harus menggunakan bahasa Navajo. Lantas James bertanya apakah Colin bisa berbahasa Navajo. Colin yang merupakan orang Amerika ternyata ia juga tidak bisa berbahasa Navajo. Could be a way to make contact, right? Jesus, Navajo. Yes. We used that back when the campaign started.
Diberitahu kalau kode rahasia menggunakan bahasa Navajo baru diresmikan beberapa bulan kemarin, sedangkan Colin dan yang lain sudah lama menjadi sandera di tempat ini. Di tengah perbincangan, ternyata Gabriel bisa berbahasa Navajo sebab neneknya merupakan orang asli Amerika. Pada akhirnya, James dan Gabriel berencana kalau nanti malam mereka akan sama-sama ke dataran tinggi untuk meminta bantuan. They were using a few months back to fly minute artillery in. Staying here under Ito's command? Tak lama setelah itu, James dipanggil untuk menghadap Kolonel Ito. Di sini, Kolonel Ito mengatakan kalau James akan kembali dipertarungkan dengan 3 orang tentaranya. Mendengar hal itu, James menjawab kenapa ia tidak langsung saja berduel dengan Kolonel Ito. Tersinggung dengan omongan James, pada akhirnya Kolonel Ito menugaskan anak buahnya supaya menyiksa dulu James sebelum dipertarungkan. Setelah James dibawa pergi, tangan kanan Kolonel Ito mengatakan bagaimana jika dirinya saja yang berduel dengan James. Namun Kolonel Ito melarang sebab James hanya sedang mencoba mengintimidasi mereka. Selang beberapa saat, terlihat James yang sudah diikat di tengah lapangan. Kemudian Kolonel Ito keluar lalu meminta 3 anak buahnya agar memukuli James. Ternyata James akan terus dipukuli seperti itu selama 7 ronde. Setelah waktu 7 ronde selesai, ikatan James baru dilepaskan dan sekarang ia harus bertarung dengan ketiga tentara itu. Tapi tentunya James sudah tidak berdaya dan mana mungkin ia bisa bertahan. Di ronde ke-8, James masih saja diserang menggunakan kayu hingga pada akhirnya James mencoba melawan mereka. Ternyata walaupun pertarungan itu tidak sportif, tapi James berhasil menghajar mereka satu persatu. Sampai pada akhirnya James mampu meratakan ketiga tentara Jepang tersebut. Kolonel Ito yang melihat hal itu tampak tidak percaya dengan kehebatan James. Singkatnya, James diobati oleh Teresa atas perintah dari Kolonel Ito. Di sini, James berkenalan dengan Teresa sambil bertanya kenapa Teresa bisa berada di tempat ini. Teresa mengatakan jika ia dan satu rekannya telah diculik oleh tentara Jepang lalu dijadikan sebagai tenaga medis. Diketahui kalau Teresa dan satu rekannya itu merupakan orang asli Filipina. I cannot fight the diseases with these conditions. Hear anything that might help? Ketika mereka sedang asik mengobrol, tiba-tiba ada tentara Jepang yang menyuruh James untuk kembali ke gubuk. Adegan berpindah ke gubuk, lalu James dihampiri oleh Gabriel. Di sini Gabriel bertanya apakah rencana mereka untuk pergi ke dataran tinggi tetap akan dilakukan. Rupanya Gabriel sadar kalau tubuh James pasti terasa remuk setelah pertarungan tadi. Namun James mengatakan kalau nanti malam mereka tetap akan menjalankan misi. He's probably gonna go full kamikaze. Singkat cerita, malam hari pun poek. Terlihat James dan Gabriel yang sudah bersiap pergi ke dataran tinggi untuk menghubungi bantuan dengan menggunakan radio satelit. Namun ketika mereka sedang menghindari penjagaan, ternyata mereka malah memergoki Colin yang baru saja menghajar satu tentara Jepang. Di sini Colin mengatakan kalau aksi mereka jangan dilakukan pada malam ini sebab tentara Jepang akan melakukan patroli.
Tak lama dari itu, benar saja semua tentara Jepang turun untuk mengecek para tahanan di masing-masing gubuk. Beruntung James sudah ada di dalam, jadi ia tidak dicurigai oleh mereka. Whoa. Keesokan harinya terlihat Colin yang sudah disiksa habis-habisan. Ternyata Colin disiksa akibat semalam ia telah menghajar satu tentara Jepang. Kemudian Colin harus bertarung melawan 3 orang tentara dan inilah aksinya. Pada akhirnya, Colin dapat memenangkan pertarungan walaupun wajahnya tampak sudah sangat babak belur. Beberapa hari kemudian, Gabriel menghampiri James untuk memberitahu sesuatu. Rupanya Gabriel baru saja mendengar kalau para tentara Jepang nanti malam tidak akan melakukan patroli. Untuk itu, Gabriel menyarankan supaya nanti malam mereka menjalankan misi yang sempat tertunda. To the message. Hopefully we've got my point across. What does it mean? We have no bloody idea. Singkat cerita, pada malam harinya, James dan Gabriel diam-diam mencoba keluar dari camp. Dan saat hati-hati, pada akhirnya mereka berdua berhasil keluar lalu pergi menuju dataran tinggi. Setibanya di sana, Gabriel langsung melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa Navajo. Alhasil laporannya diterima dan bantuan akan tiba pada jam 4 subuh. Mengetahui itu semua, James dan Gabriel sangat senang sebab mereka akan segera terbebas dari hutan ini. Kemudian James mengajak Gabriel agar segera kembali ke camp untuk membawa semua tahanan kabur. Gotta get the men, let's go. Namun ketika James dan Gabriel kembali, ternyata semua tahanan sudah dikumpulkan di tengah lapangan. Bersamaan dengan itu, para tentara Jepang masuk, lalu James dan Gabriel langsung dilumpuhkan sampai mereka berdua pingsan. Keesokan harinya, James dan Gabriel baru tersadar dan mereka sudah berada di sebuah gudang yang penuh debu. Di sini mereka mendengar suara pesawat yang berhamburan termasuk suara tembakan. Tak lama mereka dihampiri oleh Teresa dan rekannya yang langsung melepaskan ikatan. Teresa memberitahu kalau baru saja camp ini telah diserang oleh pasukan tempur Amerika. James dan Gabriel sadar kalau seharusnya jam 4 subuh tadi mereka sudah berada di dataran tinggi. Namun karena mereka malah ketahuan, alhasil pesawat bantuan nekat menyerang camp ini. Kemudian mereka mengecek keluar dan terlihat keadaan yang sangat begitu kacau. Setelah itu, James dan yang lain memutuskan untuk membantu para tahanan dengan melawan tentara Jepang. Di sini, James dan Gabriel berencana naik ke menara supaya mereka bisa mengambil kembali radio satelit. Namun, karena mereka tidak memiliki senjata api, alhasil Teresa dan satu rekannya berakting di dekat menara. Dan cepat penjaga menara turun ke bawah untuk mengecek keadaan Teresa, tapi tiba-tiba kemudian James dan Gabriel naik ke atas dan mengambil radio satelitnya. Bersamaan dengan itu, mereka melihat para tahanan yang tengah dibariskan untuk dieksekusi. James yang kini memegang senjata, ia pun langsung menyerang para tentara Jepang hingga membuat kekacauan besar. Di tengah kekacauan, Gabriel yang sudah berbaur, ia harus berhadapan dengan tangan kanan Kolonel Ito. Beruntung ketika Gabriel akan dihabisi, tiba-tiba muncul Colin yang mengambil alih.
Lalu ketika Colin akan menghabisi si tangan kanan, tiba-tiba di sisi lain, James yang sedang bertempur, ia pun teringat dengan Kolonel Ito. Alhasil, James masuk ke dalam tendanya dan berhadapan dengan Kolonel Ito yang saat itu sendirian. Di sini, Kolonel Ito memberikan pedang katana kepada James, lalu terjadilah perduelan di antara mereka. Di perduelan itu, James berhasil memojokkan Kolonel Ito, namun James memilih untuk tidak menghabisinya. Singkat cerita, ketika James dan Gabriel hendak keluar dari camp, si tangan kanan sempat memergokinya dan siap menembak, tapi tiba-tiba ternyata Kolonel Ito ingin suatu saat ia dan James bisa kembali melakukan perduelan. Beberapa jam kemudian terlihat James dan para tahanan yang berhasil kabur dari camp. James segera mengajak yang lain untuk menancapkan tali di atas lalu disambungkan ke pesawat Amerika yang pernah terdampar di hutan. Sementara itu, Gabriel menghubungi bantuan dan memintanya agar mengangkut pesawatnya lewat tali di atas. Setelah semuanya siap, ternyata ada sekelompok tentara Jepang yang ingin menghentikan mereka. Beruntung para tentara itu berhasil diratakan oleh pesawat bantuan yang ada di atas. Hingga bersamaan dengan itu, tali yang tadi ditancapkan di atas mulai ditarik oleh roda pesawat bantuan. Pada akhirnya, James, Gabriel, Teresa, dan beberapa tahanan berhasil selamat dari kejadian tersebut. Adegan berpindah ke awal film yang mana James sedang menemui si ketua dojo anak dari Kolonel Ito. Di sini, si ketua dojo mengatakan kalau ayahnya sering kali menceritakan tentang kehebatan James. Namun sayang, setelah Perang Dunia II berakhir, Kolonel Ito rupanya telah meninggal 1 tahun yang lalu. Mendengar Kolonel Ito telah meninggal, James pun hendak bergegas pergi, namun si ketua dojo menghentikannya. Ternyata si ketua dojo ingin mengajak James untuk berduel dengannya saja. Setelah keduanya siap, perduelan mereka pun segera dimulai. Ternyata tidak butuh waktu lama, James mampu mengalahkan si ketua dojo. Kemudian sebelum pergi, si ketua dojo memberikan sesuatu yang pasti sangat berharga untuk James. Ternyata sesuatu itu tak lain adalah kalung penghargaan milik ayah James yang dulu dirampas oleh Kolonel Ito. James berterima kasih lalu bergegas pergi untuk menemui Teresa yang ternyata sekarang menjadi istri dan ibu dari anak-anaknya. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.